Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Al-Hunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mahfudot, yakni quotes dalam bahasa Arab. Pada video sebelumnya kita sudah belajar beberapa mahfudot yang depannya ada kalimat man, seperti man jadda wajada, man sobaro dofiro, man saro alat derbi wasola, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar mahfudat yang di dalamnya ada kalimat khairun. Jadi khairun itu sendiri bisa diartikan dengan 3 arti. Bisa diartikan baik, lebih baik, atau paling baik. Oke, bismillah. Kita baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Yang pertama, khairul kalami ma qalla wa dalla. Yang kedua, khairu jalisin fiz zamani kitabun. Yang ketiga, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Yang keempat, al hurmatu khairum minat ta'ati. Yang kelima, al-wiqayatu khairum minal ilaji. Yang keenam dan terakhir, qalilun amikun khairum min kathirin dohli. Sekarang kita coba artikan satu persatu. Jadi yang 1, 2, 3 ini, khair di sini punya arti paling baik atau sebaik-baik. Sedangkan yang nomor 4 sampai 6 ini karena ada min, khairum min, maka dia punya arti lebih baik. Khairul kalami, sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya omongan, kalam. Ma qalla wa dalla. Jadi ma adalah kalam. Qalla yaqilu itu sedikit. Dalla yadullu itu menunjukkan. Jadi omongan yang sedikit tetapi menunjukkan. Maksudnya omongan yang singkat tapi jelas. Jadi tidak usah panjang lebar, tapi singkat tapi jelas. Jadi sebaik-baik omongan adalah omongan yang singkat dan jelas. Yang kedua, khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk, fiz zamani, dalam setiap masa, dalam setiap waktu adalah kitab. Kitab atau buku. Jadi sebaik-baik teman itu adalah kitab atau buku. Yang ketiga, khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah ahsanuhum. Jadi hasanun itu baik. Kalau ahsanu paling baik. Ahsanuhum adalah orang yang paling baik. Apanya? Khuluqan, akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Wa anfa'uhum, dan orang yang paling manfaat linnasi, untuk manusia, untuk orang lain. Yang keempat, al hurmatu, hormat itu, menghormati itu, khairum min, lebih baik daripada minat ta'ati, daripada taat. Yang kelima, al-wiqayatu, menjaga itu khairum minal ilaji, menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang keenam, qalilun amikun, sedikit dan dalam. Jadi qalil sedikit, amikun itu dalam, khairum min lebih baik, kathirin daripada banyak, tetapi dohlin, tetapi dangkal. Jadi sedikit yang dalam lebih baik daripada banyak tapi dangkal. Oke, sekarang kita bahas maksudnya atau penjelasannya. Jadi yang pertama, khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik omongan, sebaik-baik ucapan adalah yang singkat, padat tapi jelas. Jadi ketika menerangkan tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang lebar, tapi cukup dengan kalimat yang mudah dipahami dan jelas. Yang kedua, khairu jalisin fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk dalam setiap zaman, setiap masa adalah kitab, adalah buku. Maksudnya
ya kita membaca ya, bukan sekedar kita bawa buku dibawa tok, bukan. Tapi dibaca dan juga difahami sehingga bisa mendapat pengetahuan, mendapat ilmu yang baru. Meskipun zaman sekarang sudah bukan kitabun, tetapi khairu jalisin fiz zamani smartphone ya, kemana-mana bawa HP. Jadi kalaupun bawa HP ya gak apa-apa, boleh, tapi tetap dipakai, digunakan untuk yang bermanfaat. Yang ketiga, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan. Tapi yang paling baik akhlaknya. Akhlak dengan teman, akhlak dengan yang lebih tua, akhlak dengan yang lebih muda dan seterusnya. Yang paling baik akhlaknya. Dan juga orang yang paling bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaat di sini bisa dengan cara kita bantu dengan tenaga, atau kita bantu dengan harta, atau kita bantu dengan kata-kata, kita menyemangati, kita ngasih solusi, kita memotivasi, itu juga bermanfaat. Minimal kalau kita belum bisa bermanfaat, paling tidak merepotkan, tidak membuat masalah. Jadi ayo bareng-bareng menjadi manusia yang paling baik dengan cara memperbaiki akhlak dan juga berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, al-hurmatu, menghormati atau hormat itu khairum minat ta'ati, lebih baik daripada taat. Maksudnya bukan hormat seperti ini, bukan, tapi hormat ini menghormati. Contoh, ketika kita ada orang atau ada teman yang punya pendapat berbeda dengan kita, maka kita tetap harus menghormati pendapatnya, menghormati orangnya, lebih-lebih kalau orangnya lebih tua. Meskipun kita tidak harus ikut pendapatnya, kita tidak harus taat dengan perintahnya, tapi tetap kita harus menghormati orangnya, menghormati pendapatnya. Jadi hormat lebih baik daripada taat. Itu contoh yang paling gampang. Yang kelima, al-wiqayatu, menjaga, mencegah, khairum minal ilaji, lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita sakit, gimana cara kita menjaga agar kita tidak sakit, menjaga kesehatan kita? Dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan, istirahat yang cukup, olahraga juga perlu, minimal sering gerak ya. Jadi sering jalan kaki, sering beraktivitas, tidak sekedar mager. Kemudian kalau butuh juga istirahat yang cukup, jangan terlalu diforsir tenaganya. Jadi menjaga lebih baik daripada mengobati. Karena bagaimanapun yang namanya kesehatan itu nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Yang terakhir, qalilun amikun, sedikit tetapi dalam. Lebih baik daripada banyak tetapi dangkal. Maksudnya gimana? Sedikit tapi dalam. Jadi kita kalau ingin bisa, kita ingin tahu, ingin belajar, maka jangan terburu-buru. Sedikit-sedikit saja, tetapi benar-benar dalam, benar-benar faham. Sedikit tapi benar-benar faham. Lebih baik daripada belajar banyak tapi dangkal, tapi sekedarnya. Nah, jadi sedikit tapi serius dan terus-menerus. Lebih baik daripada daripada banyak tapi dangkal, tidak benar-benar faham. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga mahfudot ini bisa menjadi pengingat kita bersama, termasuk saya, dan semoga kita bisa menghafal, bisa mengamalkan, dan semoga bermanfaat. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.